Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 757. Namun tidak ada yang memperhatikan sosok atletis Yunjin, karena saat Yunjin melepas pakaiannya, seluruh auranya langsung berubah secara radikal. Kalau sebelumnya Yunjin mengeluarkan aura sebagai gunung yang tinggi, maka pada saat dia melepas jaketnya, aura seluruh tubuhnya sudah berubah menjadi gunung berapi yang meletus. Seolah-olah dia akan memuntahkan magma kepada siapapun yang mendekat kepadanya. Liu Biao yang sudah siap untuk melawan Leon dengan mempertaruhkan seluruh hidupnya, langsung mundur ke samping dan dengan sikap hormat pada saat aura Yunjin meletus. Alasan mengapa dia bersedia tunduk pada keluarga Gongsun bukan karena posisi keluarga Gongsun di kota Nanhe, tetapi karena orang di depannya ini adalah orang jenius paling luar biasa dari keluarga Gongsun dalam 100 tahun terakhir. Saat itu Yunjin hanya menggunakan satu jurus untuk mengalahkan dirinya, dan sejak saat itu dia telah bersumpah untuk sepenuhnya setia kepada Yunjin. Hanya saja dalam beberapa tahun ini, Yunjin tidak pernah bergerak di depan orang luar. Yunjin telah menyembunyikan kekuatannya untuk menghadapi keluarga Su dan untuk membuat percikan di dalam aliansi herbal Cina. Siapa yang menyangka bahwa kali ini dia benar-benar akan mengekspos kekuatannya terlebih dahulu karena Leon. Liu Biao tidak tahu apakah tuan mudanya ini ingin bertarung dengan Leon karena dia memang menyukai Yan Rou, atau apakah karena dia benar-benar memiliki niat membunuh yang kuat terhadap Leon dan merasa tidak senang kalau dia tidak membunuh Leon. Tapi Liu Biao tahu bahwa ketika tuan mudanya itu sudah turun tangan secara pribadi untuk menyerang, maka tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Tuan mudanya sudah berada di puncak alam bawaan ketiga pada usia kurang dari 30 tahun. Dia hanya selangkah lagi untuk melangkah ke alam bawaan keempat yang misterius itu. Dengan bakat seperti itu, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa mencapainya? Liu Biao sama sekali tidak percaya kalau Leon akan bisa menjadi lawan tuan mudanya. Alis Leon juga berkerut. Jelas dia juga tidak menyangka bahwa di kota Nanhe yang kecil ini ada seorang master alam bawaan muda yang tersembunyi. Tetapi setelah mengalami pengepungan dari beberapa orang pada saat turnamen Nansan dulu, dia sudah tidak terlalu terkejut. Pasukan bawah tanah di provinsi Nanyun ini sama sekali tidak bisa disimpulkan dengan akal sehat. Dia juga tidak tahu kekuatan seni bela diri mana yang berada di belakang aliansi herbal Cina ini. Melihat aura Yunjin yang terus membumbung tinggi, Leon menghela nafas pelan dan bertanya, "Apakah kau perlu bertarung denganku sampai mati hanya karena hal seperti itu?" Sebenarnya Leon tidak takut menghadapi Yunjin, meskipun Yunjin adalah master alam bawaan ketiga. Sementara saat ini, Leon tidak memiliki sedikit pun ki sejati di tubuhnya, dan dia hanya bisa menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan Yunjin. Namun begitu dia menggunakan kekuatan penuhnya, itu mungkin benar-benar bisa menyebabkan kematian di pihak Yunjin. Leon juga tidak takut pada aliansi herbal Cina, tetapi masalahnya adalah identitasnya saat ini adalah sebagai menantu dari keluarga Su. Kalau karena alasan seperti itu, dia melakukan pembalasan kepada aliansi herbal Cina, dan pada saat itu dia akan melibatkan keluarga Su, itu tidak akan baik. Ini juga yang menjadi alasan kenapa tadi Leon tidak menggunakan seluruh kekuatannya, tapi sepertinya menahan kekuatannya dengan sengaja tidak membuat Yunjin menghargainya. Namun sebaliknya, Yunjin justru menantangnya dan mencari kematiannya sendiri. Menghadapi peringatan yang diberikan oleh Leon, Yunjin hanya mencibir. Bertarung sampai mati?
Kau terlalu percaya diri. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau masih memiliki kekuatan untuk melawanku setelah melukai bawahanku ini? Tidak peduli seberapa besar kekuatan fisik seseorang, tetap saja semua itu ada batasnya. Menurut Yunjin, mungkin Leon bisa mengandalkan kekuatan fisiknya yang kuat untuk mengalahkan seorang master alam bawaan pertama. Dan dengan lebih banyak keberuntungan, mungkin Leon akan memiliki peluang untuk mengalahkan master alam bawaan kedua. Tetapi, untuk berurusan dengan dirinya sendiri yang telah mencapai bawaan ketiga, itu hanyalah mimpi di siang hari bolong. Leon menghela nafas pelan. Dari kata-kata Yunjin tadi, dia sudah mengerti bahwa pertempuran ini memang tidak bisa dihindari. Satu-satunya cara untuk membuat Yunjin benar-benar mundur adalah dengan mengalahkannya sepenuhnya. Jadi Leon pun berkata kepada Yanro dan Chen Chen, "Kalian mundurlah beberapa langkah ke belakang." Yanruo membuka mulutnya karena ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ketika dia melihat penampilan serius Leon, dia mengurungkan niatnya itu dan menarik Chen Chen mundur ke belakang. Yunjin sendiri tidak peduli dan membiarkan kedua wanita itu mundur ke tempat yang cukup aman. Dia yakin kalau dia bisa dengan mudah mengalahkan Leon. Dan selama dia bisa mengalahkan Leon, kedua wanita ini tidak akan bisa melarikan diri. Melihat ekspresi kesiapan Leon untuk bertarung, tiba-tiba Yunjin teringat sesuatu dan mengeluarkan tawa kecil. "Nak, kalau kau tidak ingin mati, aku bisa memberimu kesempatan untuk tetap hidup. Selama kau mau berlutut dan bersumpah setia kepadaku, aku bisa membiarkanmu hidup. Tidak hanya itu, aku juga akan menjamin kau dan keluarga Su mendapatkan kehormatan dan kekayaan seumur hidup. Bagaimana?" Leon tertawa pelan. "Berlutut? Oh, sayangnya, aku tidak pernah terbiasa berlutut kepada orang." Yunjin tiba-tiba bergerak sambil berseru, "Kalau begitu, aku akan membuatmu terbiasa." Yunjin melangkah maju dan aura agungnya meledak sepenuhnya. Lalu dia langsung meninju Leon di udara. Aura tinju yang menusuk itu menyala seperti meteor besar dan langsung meledak ke arah Leon. Yanro, Chen Chen, termasuk Jia Wei dan yang lainnya, semuanya membelalak karena terkejut. Mereka semua adalah orang biasa yang tidak pernah melihat serangan seorang master yang seperti itu. Dengan akal sehat mereka tidak bisa membayangkan bahwa kekuatan yang menakutkan seperti itu bisa meletus dari dalam tubuh manusia. Apa bedanya situasi ini dengan adegan laga di dalam film? Keberadaan semacam ini sudah tidak manusiawi. Apa yang bisa dilakukan Leon untuk menghadapi serangan seperti itu? Apalagi Leon tidak memiliki senjata. Yang bisa dia gunakan hanyalah sepasang tinju di tangannya itu. Menghadapi kekuatan tinju yang menakutkan ini, mata Leon menyipit untuk beberapa saat. Dia bahkan langsung meledakkan tinjunya ke arah tinju Yunjin yang kuat itu. Leon tidak bisa mundur dan juga tidak bisa menghindar. Maka akan lebih baik baginya untuk bertemu dengan tinju Yunjin. Dia juga ingin mencoba seberapa kuat kekuatan pertarungannya tanpa adanya ki sejati. Liu Biao segera bergumam, "Idiot." Dia sama sekali tidak menduga bahwa masih ada orang sebodoh Leon di dunia ini yang hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk melawan ki sejati dari seorang seniman bela diri alam bawaan. Ini sama saja dengan menyentuh batu dengan telur. Tidak akan ada artinya selain mengirim mereka ke kematian mereka, bukan? Jia Wei dan yang lainnya tidak memahami seberapa menakutkannya ki sejati dari seniman bela diri alam bawaan. Tetapi dari tinju yang barusan mereka lihat, mereka juga bisa merasakan tekanan yang sangat besar, yang menurut mereka tidak akan bisa dilawan hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik saja. Namun Leon bukannya menghindar, tetapi justru menyambut tinju Yunjin. Seberapa besar kepercayaan diri pemuda ini? Bahkan sudut mulut Yunjin
juga menguraikan cibiran. Dia merasa kalau Leon pasti belum pernah bertemu dengan seorang ahli sejati. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melakukan tindakan konyol seperti itu? Cara terbaik bagi seorang ahli seni bela diri eksternal untuk menghadapi seorang ahli bela diri alam bawaan adalah dengan menghindari serangan ahli bela diri bawaan dan berusaha untuk menjauh agar bisa mendapatkan secercah peluang untuk tetap bertahan hidup. Tetapi siapa yang menyangka kalau anak ini akan begitu putus asa? Gerakan Leon bahkan membuat Yunjian semakin yakin menggunakan pukulan backhand yang telah dia persiapkan. Dia yakin pukulan ini cukup untuk melukai Leon secara serius. Terdengar ledakan keras dan di bawah tatapan mata semua orang, tinju Leon meledak di atas energi tinju Yunjin yang agung itu. Seolah-olah telah menghancurkan bola meriam, aura tinju Yunjin secara tak terduga dihancurkan oleh pukulan Leon. Dan energi tinju yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Dan tubuh Leon yang baru saja menembus energi tinju yang terbang ke segala arah itu langsung mendatangi Yunjin. Bab 758. Mata Yunjin berkontraksi dengan keras untuk beberapa saat dan ekspresi kengerian yang ekstrim muncul di matanya. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Leon akan menghancurkan kekuatan tinjunya hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik. Dia adalah seorang ahli alam bawaan ketiga atau eksistensi di puncak alam bawaan ketiga. Pemahamannya tentang niat tinju telah mencapai alam yang sangat tinggi. Tetapi baru saja tinjunya dihancurkan secara paksa oleh seorang pemuda yang sama sekali tidak memiliki ki sejati. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Di tengah keterkejutannya, kepalan tangan seukuran kaserole telah muncul di depan matanya. Sudah terlambat bagi Yunjin untuk menghindar. Jadi untuk menghadapi kepalan tangan yang tiba-tiba muncul itu, dia pun buru-buru mengangkat tangannya dan melindungi kepalanya. Terdengar bunyi suara hantaman yang keras dan kekuatan agung pun datang menyapu. Seluruh tubuh Yunjin dikejutkan oleh kekuatan ini dan dia mundur ke belakang beberapa langkah. Ki sejati yang terkondensasi di lengannya langsung dibubarkan oleh kekuatan ini dan seluruh lengannya mati rasa untuk sementara waktu. Yunjin kemudian menyadari bahwa kekuatan tubuh fisik Leon jauh melebihi imajinasinya sendiri. Kekuatan seperti itu sangat mungkin untuk melukai dirinya. Melihat Leon yang sekali lagi datang untuk menerkam, Yunjin melemparkan pukulan lain ke udara. Kekuatan tinjunya melesat keluar, sementara dia sendiri mengambil kesempatan ini untuk mundur dengan cepat ke belakang. Namun kali ini, Leon tidak menahan energi tinju itu. Dengan goyangan tubuhnya, dia menghindari kekuatan tinju itu, dan segera setelah itu, kaki kanannya dengan keras menginjak tanah hingga menghancurkan lantai. Dengan bantuan gerakan balik ini, Leon melesat ke arah Yunjin seperti anak panah tajam. Tanpa menunggu Yunjin bereaksi, salah satu tangan Leon terangkat dan dengan segera sebuah tinju yang berat menghantam kepala Yunjin. Wajah Yunjin berubah. Dia merasa seolah-olah ada gunung besar yang menabraknya. Jantungnya berdegup sangat kencang dan dia bergumam di dalam hatinya. Orang ini jelas tidak memiliki sedikit pun ki sejati di dalam tubuhnya. Lalu bagaimana caranya dia bisa memiliki pemahaman tentang niat tinju? Pada saat yang sama, Yunjin sekali lagi memadatkan ki sejati yang kuat di lengannya dan kemudian dia mengangkat tangannya untuk memblokir tinju kuat Leon. Dengan suara ledakan yang keras, secara tak terduga, ki sejatinya yang kental sekali lagi dihancurkan berkeping-keping oleh pukulan sederhana Leon. Kekuatan raksasa dengan kejam menabrak lengannya dan menyebabkan seluruh tubuhnya terhuyung-huyung. Namun kecepatan pukulan Leon sangat cepat, dan tanpa menunggu Yunjin untuk bangkit kembali, Leon sudah menghantamkan pukulan keduanya dengan cepat. Dan kali ini Leon melancarkan pukulan hook. Meskipun Leon
tidak memiliki sedikit pun ki sejati, namun sejak lama niat tinju Leon telah mencapai titik ekstrim. Ditambah dengan fakta bahwa kekuatan fisiknya juga telah melampaui batas orang normal. Tinju kirinya mengeluarkan suara angin bersiul yang membangkitkan hembusan ombak putih di udara, dan kemudian dengan kuat Leon membantingkan tinjunya ke dagu Yunjin. Kerumunan mendengar suara teredam saat seluruh tubuh Yunjin dikirim terbang oleh pukulan ini. Melihat Gongsun Yunjin yang terbang mundur, Liu Biao sangat tercengang. Apakah dia sedang bermimpi? Tuan muda ketiganya adalah master alam bawaan ketiga. Dengan kekuatan seperti itu, jangankan kota Nanhe yang merupakan tempat kecil, bahkan kalaupun itu adalah di seluruh negeri Suzhou, posisi tuan mudanya bisa dibilang merupakan master kelas 1. Bagaimana bisa master dengan kultivasi seperti itu dikalahkan oleh seorang pemuda yang bahkan tidak memiliki sedikit pun ki sejati di tubuhnya? Ini benar-benar menjungkir balikan akal sehatnya. Yanro dan yang lainnya tidak tahu apa yang dimaksud dengan seniman bela diri alam bawaan ketiga. Namun mereka menyaksikan adegan ini dengan penuh kekaguman. Di bawah tatapan kagum mereka, Leon bergerak dengan kecepatan yang sangat ekstrim. Tanpa menunggu tubuh Yunjin jatuh ke tanah, dia sudah mengejar tubuh Yunjin dan meledakkan pukulan cepat ke tubuh Yunjin. Terdengar suara hantaman dan anggota paling bungsu dari keluarga Gongsun yang keramat itu terlihat seperti samsak tinju yang bolak-balik dipukuli oleh Leon. Pada akhirnya Leon dengan kasar mengangkat kakinya dan menendang punggung Yunjin. Tendangan itu membuat seluruh tubuh Yunjin terbang di tempat, dan sama seperti Liu Biao, Yunjin pun jatuh dengan keras ke tanah. Seteguk besar darah merah cerah menyembur keluar dari mulut Yunjin dan wajahnya menjadi pucat. Suasana di tempat kejadian menjadi hening. Semua orang melihat Leon seperti melihat dewa iblis. Tidak ada yang menyangka kalau Leon akan sekuat ini. Yunjin menopang tubuhnya dengan satu tangan, dan dia berusaha berdiri meskipun dengan susah payah. Seteguk darah segar kembali menyembur dari mulutnya, dan dia menatap Leon dengan mata yang akan memuntahkan api. Dia adalah seorang master dari alam bawaan ketiga, tetapi dia tidak berdaya ketika dipukuli oleh seorang pemuda yang hanya berlatih seni bela diri eksternal. Bukankah ini hanya akan membuat orang menertawakannya? Yunjin benar-benar marah. "Nak, kau sudah tamat. Kalau aku tidak membunuhmu hari ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia." Setelah mengatakan itu, ki sejati di tubuh Yunjin meletus dengan kekuatan penuh, seolah-olah itu adalah gunung berapi, dan auranya sekali lagi naik kembali. Kali ini, tanpa menunggu Leon bergerak, dia langsung menamparkan telapak tangannya ke arah Leon. Jejak telapak tangan yang besar muncul di atas kepala Leon. Pemandangan ini langsung menyebabkan kelopak mata Yanro dan yang lainnya melonjak dengan liar. Bukankah itu adalah jurus dewa abadi yang legendaris? Mampukah Leon menahan telapak tangan yang perkasa itu? Namun, Leon bahkan tidak melihat jejak telapak tangan yang jatuh di atas kepalanya. Kakinya menghentak dengan keras, dan sekali lagi tubuhnya melesat seperti meteor ke arah Yunjin. Terdengar suara keras, dan jejak telapak tangan itu dengan kejam menampar lubang besar di tanah. Tetapi sosok Leon sudah berada di luar jangkauan serangan telapak tangan itu. Sekali lagi, Leon mendatangi tubuh Yunjin, dan dia menghantamkan tinjunya ke kepala Yunjin. Sudut mulut Yunjin bergerak-gerak saat dia mengangkat tangannya untuk menyambut tinju Leon dengan tinjunya sendiri. Energi tinjunya meluap karena dia ingin menghancurkan tinju Leon dengan satu pukulan. Tapi pada saat tinju mereka akan bertabrakan, Leon tiba-tiba mengubah posisinya. Lengannya sedikit gemetar dan dia menghindari tinju Yunjin. Sebagai gantinya, dia meraih pergelangan tangan Yunjin. Tubuhnya dengan cepat berputar, dan lengannya yang mencengkram pergelangan tangan Yunjin langsung menarik Yunjin dengan paksa. Bahkan,
Dia secara langsung melemparkan tubuh Yunjin, seorang ahli alam bawaan ketiga, dengan bantingan di atas bahu. Yunjin merasa sangat marah di dalam hatinya. Dia dipukul oleh gerakan bertarung yang paling sederhana ini. Kali ini, tanpa menunggu Yunjin mendarat di tanah, tubuh Leon dengan cepat mendekat dan memberikan tendangan keras lainnya ke punggung Yunjin, sehingga menyebabkan tubuh Yunjin sekali lagi melaju ke depan. Pada saat yang sama, Leon segera berlari ke arah depan, dan saat tubuh Yunjin akan menyentuh tanah, Leon melompat tinggi dengan kekuatannya. Terdengar suara teredam, dan Yunjin jatuh ke tanah dalam posisi yang buruk, seperti anjing ganas yang diterkam. Tubuhnya baru saja mendarat di tanah, ketika kemudian terdengar suara retakan. Dengan kejam Leon menjatuhkan dirinya ke atas tubuh Yunjin, dan dengan kaki kanannya dia menginjak bagian belakang punggung Yunjin. Terdengar suara berderak, dan tulang punggung belakang Yunjin tiba-tiba dihancurkan di tempat oleh kaki Leon. Jeritan yang menyedihkan dan tak tertandingi bergema di seluruh langit malam, dan seluruh wajah Yunjin terdistorsi untuk beberapa saat. Pada akhirnya, karena kesulitan untuk menahan rasa sakit seperti itu, Yunjin pun langsung pingsan. Suasana di tempat kejadian tiba-tiba berubah menjadi sunyi. Bab 759. Liu Biao tercengang. Sekelompok orang yang dibawa Yunjin bersamanya semuanya tercengang. Siapa yang mengira orang sekuat Yunjin akan diinjak oleh seorang pemuda dan dipatahkan tulang punggungnya. Itu adalah tulang yang menghubungkan seluruh tulang punggung. Begitu tulang ini patah, orang akan menjadi lumpuh. Mungkinkah mulai sekarang Yunjin tidak akan pernah bisa berdiri lagi? Saat mereka memikirkan konsekuensi yang mengerikan ini, wajah mereka semua, termasuk Liu Biao, berubah menjadi terkejut. Kalau mereka memberitahu ayah Yunjin mengenai hal ini, konsekuensi seperti apa yang akan mereka tanggung? Yanrou, Jiawei, dan Chen Chen juga melihat ini dengan wajah terkejut. Mereka juga tidak menyangka kalau pemuda yang kelihatannya sederhana ini akan bertindak begitu kejam. Yunjin adalah tuan termuda dari keluarga Gongsun, tetapi pemuda itu berani melumpuhkannya. Leon sendiri tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menarik kembali kakinya yang menginjak pinggang belakang Yunjin, dan dengan sangat perlahan dia membalikkan tubuhnya untuk melihat setiap anggota aliansi herbal Cina yang sedang marah. Melihat tatapan mata orang-orang itu yang seolah hendak memuntahkan api, Leon berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau kalian tidak ingin dia mati, kusarankan kalian sebaliknya, sebaiknya secepatnya mengirimnya ke rumah sakit." Setelah mengatakan itu, Leon mengabaikan reaksi kerumunan orang dan berjalan menuju Yanrou dengan langkah besar. Semua orang merasakan keringat dingin di hati mereka. Leon baru saja memukuli Yunjin sampai seperti ini, dan sekarang dia masih bisa menunjukkan kepeduliannya atas hidup dan mati Yunjin. Orang-orang yang dibawa oleh Yunjin melihat ke arah Liu Biao. Mereka menunggu Liu Biao mengambil keputusan. Liu Biao sadar, bahkan Yunjin yang merupakan master alam bawaan ketiga saja telah berakhir dalam keadaan seperti itu. Liu Biao sama sekali tidak berharap kalau orang-orangnya akan mampu menghadapi pemuda yang ada di depannya ini. Jadi untuk saat ini, tentu saja lebih baik mereka menyelamatkan nyawa tuan muda mereka terlebih dahulu. Kerumunan orang itu tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Setelah maju untuk membantu Yunjin yang tidak sadarkan diri, mereka pun pergi dengan cepat. Beberapa saat kemudian, di sekitar situ hanya ada Leon, Yanrou, dan Chen Chen. Jiawei dan Helausan beserta rombongannya sudah pergi secara diam-diam. Tuan termuda dari keluarga Gongsun telah dihancurkan. Ini pasti akan menjadi masalah besar. Tentu saja tidak ada yang mau menjadi sasaran bencana yang tidak beralasan. Sebelum Jiawei pergi,
Dia bahkan tidak berani menyapa Yan Rou dan yang lainnya. Dia tidak ingin keluarga Gongsun menyimpan dendam padanya karena masalah ini. Akhirnya Chen Chen sadar dari keterkejutannya. Dia menatap Leon yang tidak memiliki sedikit pun rasa malu dan khawatir di wajahnya sambil mendengus kesal. Dasar orang gila, kau memukuli Yunjin sampai seperti ini. Orang-orang dari keluarga Gongsun pasti tidak akan melepaskanmu. Bahkan keluarga Yan Rou pun akan terlibat gara-gara ulahmu. Apakah kau mencoba membuat Yan Rou terbunuh? Dia benar-benar tidak menyangka kalau Leon akan begitu berani mengatakan bahwa keluarga Gongsun pun akan hancur. Leon mengabaikan kata-kata Chen Chen dan berkata kepada Yan Rou, "Kau pulanglah dulu, aku akan kembali setelah menangani semuanya." Tentu saja dia tahu kalau keluarga Gongsun pasti tidak akan puas karena dia telah memukuli Yunjin. Tetapi memangnya kenapa? Dia sudah memberi Yunjin kesempatan, tapi sebagai balasannya Yunjin malah berkali-kali mencoba untuk membunuhnya. Dia tidak mungkin hanya berdiri di sana dan membiarkan Yunjin membunuhnya, bukan? Sekarang, karena tidak ada cara untuk berdamai dengan Yunjin, maka yang bisa dilakukannya hanyalah melumpuhkan Yunjin. Chen Chen berkata sambil mencibir, "Kau akan kembali setelah menangani semuanya? Kau tidak mencoba untuk melarikan diri sendirian, bukan?" Leon masih tetap mengabaikan Chen Chen dan hanya menatap Yan Rou sambil berkata dengan serius, "Percayalah kepadaku." Chen Chen dengan cepat berusaha untuk memperingatkan Yan Rou. "Yan Rou, kau tidak boleh mempercayai pria licik itu. Dia sudah menyebabkan masalah besar. Dia hanya ingin melarikan diri sendirian." Namun tanpa menunggu Chen Chen selesai berbicara, Yan Rou sudah mengangguk dan berkata kepada Leon, "Baiklah, tapi kau juga harus berhati-hati." Yan Rou percaya pada Leon. Meskipun dia tidak mengerti kenapa dia bisa percaya pada Leon, namun dia tahu bahwa Leon pasti tidak akan melakukan tindakan pengecut seperti melarikan diri sendirian. Leon mengangguk sambil tersenyum. Chen Chen yang melihat semua ini benar-benar tidak bisa berkata-kata. Bagaimana mungkin sahabatnya ini bisa sebodoh ini? Dia masih ingin mengatakan sesuatu, namun Yan Rou sudah mengambil langkah besar menuju BMW yang terparkir tidak jauh dari situ. Chen Chen mendengus keras ke arah Leon. "Aku akan selalu menemani Yan Rou. Kalau kau berani melarikan diri sendirian, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja." Setelah itu, Chen Chen pun buru-buru mengejar ke arah Yan Rou. Chen Chen baru saja berlari beberapa langkah ketika dia mendengar suara malas Leon yang berkata, "Melihat kau benar-benar peduli padanya, aku akan melupakan kejahatanmu yang berkomplot dengan Jia Wei untuk menjebakku." Chen Chen yang sedang berlari ke depan langsung tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Melihat sosok malang Chen Chen, senyum tipis muncul di sudut mulut Leon. Barulah setelah Chen Chen dan Yan Rou pergi, Leon mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Panggilan itu dengan cepat tersambung. Dari ujung sana terdengar suara Su San Yin yang menjawab dengan sedikit terkejut, "Halo Tuan Ye." Leon langsung membuka mulutnya. "Aku akan membuat kesepakatan denganmu. Kau mau melakukannya atau tidak?" Su San Yin di ujung telepon menjadi lebih curiga. "Kesepakatan apa?" Leon menjawab, "Kesepakatan untuk menyatukan dunia bawah tanah Nanhe." Su San Yin sangat terkejut. Sepertinya dia menduga kalau dia salah dengar. Leon juga terdengar malas untuk berbicara lebih banyak omong kosong dengan Su San Yin. Jadi dia langsung membuka mulutnya dan berkata, "Aku butuh daftar anggota inti utama dari keluarga Gongsun. Kau hanya perlu memberiku daftar itu dan aku akan memberimu kejutan." Su San Yin di ujung telepon sedang berbicara dengan orang tuanya di halaman rumahnya. Ketika dia mendengar Leon berkata bahwa dia ingin membuat kesepakatan dengannya, dia langsung menyalakan speakerphone. Saat dia mendengar permintaan yang dibuat oleh Leon ini, Su San Yin menatap ayahnya Su Minghe dengan wajah cemas. Su Minghe tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengangguk dengan pelan. Su San Yin pun berkata, "Baiklah, aku akan mengirimkannya kepadamu sekarang juga." Dalam sekejap, Leon sudah menerima informasi rinci dari Su San Yin.
Dalam informasi tersebut terdapat daftar semua anggota paling inti dari keluarga Gongsun, bersama dengan lokasi yang sering mereka kunjungi, di mana mereka tinggal, dan informasi lainnya. Setelah membaca seluruh informasi itu, mulut Leon membuka sketsa senyuman tipis dan dia mengirim pesan lain kepada Su Sanyin. Kumpulkan orang-orang dan tunggu kabar dariku. Di ujung telepon, Su Sanyin menatap pesan teks terakhir yang dikirim oleh Leon dengan tercengang. Mengumpulkan orang, tunggu kabar darinya. Apa maksudnya ini? Mungkinkah Leon akan mengejar keluarga Gongsun? Tetapi kekuatan keluarga Gongsun di kota Nanhe tidak berada di bawah keluarga Su sedikit pun. Jadi apa gunanya meskipun mereka mengumpulkan orang? Namun sebaliknya pada saat ini Su Minghe tersenyum tipis dan berkata, "Cepat kumpulkan orang-orang." Su Sanyin bertanya dengan heran, "Ayah, kau percaya dengan kata-katanya?" Su Minghe tersenyum dan berkata, "Apa bedanya kalau kita percaya atau tidak? Yang harus kita lakukan sekarang hanyalah bersiap, karena tidak ada ruginya. Maka apa salahnya melakukannya? Cepat kerjakan." Su Sanyin memikirkannya sesaat, dan kemudian dia buru-buru berlari dan bersiap untuk pergi. Melihat kepergian putranya, Su Minghe bergumam, "Nak, bisakah kau benar-benar memberi kami kejutan? Dan kalau seandainya memang ada kejutan seperti itu, lalu siapa kau sebenarnya? Bagaimana seharusnya keluarga Su kami bergaul denganmu di masa depan?" Bab 760. Gongsun Ruhu, adik laki-laki dari Gongsun Rulong, yang merupakan kepala keluarga Gongsun saat ini, bertanggung jawab atas tempat hiburan terbesar keluarga Gongsun di kota Nanhe yang bernama Paradise. Biasanya, dia selalu menghabiskan waktunya dengan menginap di Paradise. Namun dalam waktu 1 atau 2 tahun terakhir ini, energinya sudah tidak sekuat sebelumnya dan seringkali alih-alih menghabiskan malam di Paradise, dia lebih memilih untuk datang ke lingkungan Jinyuan yang terletak di tepi sungai selatan. Itu adalah salah satu lingkungan paling mewah. Itu adalah salah satu lingkungan villa paling mewah di kota Nanhe. Di sana dia memiliki seorang gundik bernama Sao Xiu Xiu. Sao Xiu Xiu adalah seorang wanita yang berusia lebih dari 30 tahun. Tetapi wajah dan tubuhnya tidak lebih buruk dari gadis-gadis muda. Gongsun Ruhu sangat menyukai Sao Xiu Xiu dan seringkali hanya ketika dia bersama Sao Xiu Xiu, dia bisa kembali merasa muda. Hari ini, setelah menyelesaikan urusannya, Ruhu kembali ke villa lebih awal. Tetapi setelah berjalan ke villa, dia tidak melihat Sao Xiu Xiu keluar untuk menyambut dirinya. Ruhu menjadi sedikit ragu. Apakah wanita ini sedang pergi keluar untuk berjalan-jalan? Tanpa mengajak pengawal untuk mengikutinya, Ruhu pun naik ke lantai kedua. Dia menemukan pintu kamar tidur utama tertutup. Ruhu berjalan maju untuk membuka pintu, namun di dalam kamar tidur tidak ada sosok Xiu Xiu. Sebaliknya, dari kamar mandi terdengar suara aliran air. Ruhu tersenyum. Wanita itu sepertinya sedang mandi. Ruhu dengan santai menutup pintu kamar tidur utama dan berjalan ke arah kamar mandi. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa ada aroma aneh yang datang dari kamar tidur. Saat dia berjalan, dia menyadari kalau kepalanya sedikit pusing, dan sebelum dia bisa mencapai kamar mandi, dia tersandung dan jatuh ke lantai. Kemudian, pintu kamar mandi pun terbuka. Ruhu melihat secara sekilas kalau tubuh Xiu Xiu tergeletak di dalam bathtub. Hanya saja, ada satu orang lagi di dalam kamar mandi. Seorang wanita yang tampak biasa dengan sosok yang luar biasa. Seorang wanita yang aneh. Wanita itu memegang sebuah jarum di tangannya. Ruhu ingin berteriak, tetapi dia menemukan bahwa seluruh tubuhnya secara tak terduga sudah tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Bahkan dia tidak bisa membuka mulutnya, apalagi untuk mengeluarkan suara. Dan wanita aneh itu sedang berjalan dengan jarum perak.
lalu langsung menusukkannya ke dalam titik akupunturnya. Semburan rasa sakit yang menyengat datang dan membuat Ruhu terjaga. Tetapi dengan segera, perasaan yang lebih berat datang dan seluruh orang itu benar-benar kehilangan kesadarannya. Gongsun King Tian adalah keluarga Gongsun nomor 3 yang bertanggung jawab atas kekuatan finansial keluarga Gongsun. Dibandingkan dengan Ruhu yang penuh nafsu, King Tian sangat bersih dan sadar diri. Dia tidak pernah memiliki seorang wanita di sekitarnya. Hanya ada seorang pelayan tua yang seumuran dengannya yang menemaninya, dan pelayan tua itu adalah master teratas di puncak kekuatan internal yang bertanggung jawab untuk melindungi King Tian. Hari ini, King Tian baru saja kembali ke rumah dengan pelayan lamanya, dan pelayan tua itu segera merasakan sesuatu yang aneh. Dia hendak menarik King Tian yang sedang mendorong pintu untuk masuk, namun kilatan pedang sudah lebih dulu melintas dan langsung memotong lehernya. King Tian terkejut, dan ketika dia berbalik, dia melihat sosok hitam muncul di belakangnya, dan kemudian sebilah pedang panjang dan ramping ditusukkan ke dalam hatinya. Tubuh King Tian membeku begitu saja. Hampir pada saat yang sama terjadi hal yang sama kepada lebih dari 10 anggota inti keluarga Gongsun. Dalam menghadapi para pembunuh yang misterius itu, orang-orang yang biasanya tinggi dan perkasa ini tidak memiliki kekuatan perlawanan dan secara berurutan jatuh ke dalam genangan darah. Hanya dalam waktu setengah jam, lebih dari 10 anggota inti keluarga Gongsun sudah tewas secara tragis. Dan Gongsun Rulong, yang merupakan kepala keluarga Gongsun, bahkan tidak tahu tentang semua ini. Semua perhatiannya dan pikirannya terpusat kepada putranya. Dia baru saja menerima telepon bahwa putranya telah bertengkar dengan seseorang yang mengakibatkan tulang punggungnya patah dan saat ini sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Dia tidak bisa mempercayainya. Putranya adalah seorang ahli super alam bawaan ketiga. Di seluruh keluarga Gongsun, itu adalah posisi ahli kelas 1. Bahkan kekuatannya sendiri jauh lebih rendah dari putranya. Di kota Nanhe ini, siapa yang bisa melukai putranya? Rulong bergegas ke rumah sakit dengan 4 orang ahli di sisinya. Tetapi sayangnya, sebelum sampai di rumah sakit, mereka melihat kecelakaan mobil, dan mobil yang mengalami kecelakaan itu terlihat familiar di mata Rulong. Itu adalah mobil putranya. Wajah Rulong langsung berubah. Dia bergegas turun bersama pengawal-pengawalnya untuk memeriksa. Tetapi mereka menemukan kalau mobil itu kosong. Sebaliknya, di atas tanah ada bercak darah yang tertinggal. Rulong baru saja akan menyuruh seseorang menelpon untuk menanyakan situasi putranya. Namun, sesosok tubuh tiba-tiba terbang melayang dari langit malam dan langsung menabrak ke arahnya. Rulong memusatkan pandangannya dan melihat kalau sosok itu tidak lain adalah putranya sendiri. Wajahnya segera berubah drastis. 4 orang master pribadi yang ada di sampingnya langsung bereaksi. Tetapi aura pedang yang brilian hingga ekstrim datang dari langit malam dan menyelimuti mereka berlima secara bersama-sama. Ketika aura pedang itu menghilang, kelima orang itu sudah terbunuh. Tubuh Rulong bahkan dipotong menjadi 2 bagian. Ketika tubuh mereka jatuh ke tanah, sesosok hitam perlahan keluar dari hutan. Malam di kota Nanhe masih tenang. Namun bagi Su Minghe dan Su Sanyin, suasananya bahkan lebih mengasihkan daripada naik roller coaster. Hampir setiap beberapa menit, datang berita yang entah dari mana tentang kematian tragis keluarga Gongsun. Ketika akhirnya datang berita bahwa Rulong telah dipenggal di sisi jalan pinggiran kota, Su Minghe dan Su Sanyin benar-benar tercengang. Teringat akan instruksi Leon sebelumnya, Su Minghe tidak ragu-ragu untuk memerintahkan anak buahnya yang sudah lama bersiap untuk merebut wilayah keluarga Gongsun dengan kecepatan penuh. Inilah saat terbaik untuk sepenuhnya mengambil alih wilayah keluarga Gongsun di kota Nanhe. Setelah perintah diberikan,
mata Su Minghe dan Su Sanyin menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Mereka dan keluarga Gongsun telah bertempur selama lebih dari 10 tahun. Yang satu bekerja untuk aliansi herbal Cina, sementara yang lainnya bekerja untuk pavilion Lansi. Siapa sangka dalam waktu satu malam, hampir semua pemimpin tingkat tinggi keluarga Gongsun mati terbunuh. Setelah gembira beberapa saat, sorot mata keduanya pun berubah dan dipenuhi dengan ketakutan. Apa asal mula pemuda yang menyelamatkan nyawa Su Minghe itu? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk membuat orang-orang dari keluarga Gongsun menghilang dari dunia ini hanya dengan mengandalkan daftar nama? Terutama Su Sanyin, ketika dia teringat kalau dia hampir menyinggung perasaan Leon pada saat itu, punggungnya langsung basah oleh keringat dingin. Su Minghe menasihati putranya dengan hati yang berdebar-debar. Ingat, setelah hari ini, dia adalah dermawan terbesar keluarga Su kita. Jadi apapun yang terjadi, kau harus berada di sisinya. Mengerti? Su Sanyin menelan ludahnya dan menganggukkan kepalanya berulang kali. Mengerti, aku mengerti. Bab 761. Langit di timur menampakkan seberkas cahaya putih. Bagi penduduk biasa di kota Nanhe, semuanya sama seperti biasa, tanpa banyak perbedaan. Tetapi bagi seluruh pasukan bawah tanah kota Nanhe, gempa bumi berkekuatan 12 skala Richter telah terjadi tadi malam. Keluarga Gongsun yang telah berperang melawan keluarga Su selama bertahun-tahun tanpa pernah mengalami kekalahan sekalipun, saat ini semuanya bersimbah darah karena dibantai oleh keluarga Su dalam satu malam. Dengan terbunuhnya semua anggota inti keluarga Gongsun, maka wilayah keluarga Gongsun juga jatuh ke tangan keluarga Su. Tidak ada yang mengira kalau keluarga Su yang selama ini tidak pernah bergerak melawan keluarga Gongsun akan tiba-tiba mengambil tindakan terhadap keluarga Gongsun. Dan begitu mereka mengambil tindakan, itu adalah serangan yang dahsyat, di mana keluarga Gongsun langsung dimusnahkan dalam satu malam. Ketika berita itu menyebar di jalan, reaksi pertama dari banyak petinggi adalah bahwa ini pasti lelucon. Kalau keluarga Su benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan keluarga Gongsun dalam satu gerakan, bagaimana bisa mereka selalu kalah selama bertahun-tahun sebelumnya? Tetapi ketika berita itu dikonfirmasi, mereka semua terkejut dengan kekuatan tersembunyi keluarga Su. Untuk sementara, mereka sangat kagum pada keluarga Su, dan bahkan banyak petinggi yang pagi-pagi sekali sudah mengirim orang ke keluarga Su untuk membawa hadiah dan dengan halus mengekspresikan ketaatan mereka. Bahkan sekuat keluarga Gongsun saja bisa dimusnahkan oleh keluarga Su. Selama ini di seluruh kota Nanhe, kekuatan mana yang lebih kuat dari keluarga Gongsun? Tidak ada yang tahu kalau sebenarnya keluarga Su tidak mengirim ahli sejati, dan serangan terhadap keluarga Gongsun bukanlah sesuatu yang direncanakan dalam kurun waktu yang lama. Semua itu sepenuhnya hanya karena panggilan telepon seseorang. Pada saat ini, orang yang menjadi biang keladi dari semua ini masih menikmati matahari terbit di tepi sungai selatan. Di depannya ada juga seorang pria yang diselimuti jubah hitam. Pria itu tidak lain adalah mantan ketua sekte dari sekte penyihir hantu, yaitu Lu Sheng. Lu Sheng berdiri di samping Leon. Dia memandangi matahari terbit bersama Leon dan bertanya, "Master Sekte, aku sedikit bingung. Kenapa kita harus memberikan keuntungan ini kepada pavilion Lansi?" Pembunuhan terhadap anggota inti keluarga Gongsun kemarin secara alami dilakukan olehnya, dan bahkan dia sendiri yang berurusan dengan Gongsun Rulong. Sejak beberapa hari yang lalu,
ketika Leon bersiap untuk mengintai di sisi kota Nanhe untuk berurusan dengan Pavilion Lansi dan aliansi herbal Tiongkok. Dia menyuruh Lu Sheng bergegas datang ke sini dengan beberapa master dari sekte penyihir hantu. Menurut rencana awal Leon, mereka akan mempelajari situasinya terlebih dahulu sebelum menyerang. Tetapi Lu Sheng tidak pernah menyangka kalau Leon akan menyerang dini hari tadi malam. Dan yang lebih tidak bisa dimengerti adalah bahwa sekte penyihir hantu telah mengirimkan begitu banyak master dan melakukan banyak hal, namun mereka tidak mendapatkan wilayah apapun. Ini sama sekali tidak sesuai dengan kepentingan sekte. Leon mengoreksi perkataan Lu Sheng. Itu tidak diberikan kepada Pavilion Lansi, itu diberikan kepada keluarga Su. Lu Sheng mengerutkan keningnya. Keluarga Su berasal dari Pavilion Lansi. Jadi apa bedanya memberikannya kepada keluarga Su dengan memberikannya kepada Pavilion Lansi? Tapi tanpa mau menjelaskan hubungan antara keluarga Su dan Pavilion Lansi kepada Lu Sheng, Leon mengajukan pertanyaan retoris. Menurutmu, apa yang akan terjadi kalau sekte penyihir hantu menerima wilayah keluarga Gongsun secara keseluruhan? Alis Lu Sheng sedikit terangkat. Kalau itu masalahnya, maka itu pasti akan menyebabkan kekacauan di seluruh dunia bawah tanah kota Nanhe. Sekte penyihir hantu memang memiliki banyak ahli, tetapi mereka tidak memiliki akar di kota Nanhe. Jadi, begitu mereka dengan paksa menduduki wilayah keluarga Gongsun, maka mereka yang ada di bawah pasti akan melakukan serangan balik. Dan aliansi herbal Cina yang ada di belakang keluarga Gongsun pasti akan membalas. Dan bahkan karena mereka terlalu kuat, mereka akan menarik kewaspadaan keluarga Su dan bahkan seluruh Pavilion Lansi. Itu sama saja dengan menyiapkan dua lawan yang kuat pada saat yang bersamaan. Leon pun melanjutkan ucapannya. Kau harus mengerti, Pavilion Lansi dan aliansi herbal Cina, keduanya adalah organisasi besar yang berada di posisi 3 besar di Provinsi Nanyun. Di permukaan, mereka benar-benar tidak memiliki banyak master, dan dengan kekuatan sekte penyihir hantu, tentu saja mereka dapat dihancurkan sepenuhnya oleh sekte penyihir hantu. Dalam keadaan normal, bahkan kalaupun sekte penyihir hantu menyinggung dua kekuatan besar itu pada saat yang sama sekali tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetapi pertanyaannya adalah, bisakah kau memastikan bahwa mereka benar-benar tidak menyembunyikan ahli apapun? Lu Sheng terdiam. Asosiasi Dewa Perang yang tidak sekuat kedua organisasi besar ini saja memiliki 4 orang master dari alam bawaan kelima. Lalu bagaimana dengan kedua organisasi ini yang posisinya masih di atas asosiasi Dewa Perang dalam hal kekuatan? Tidakkah mereka juga memiliki lebih banyak master alam bawaan? Faktanya, kalau keberadaan Leon dan Shadow tidak dipertimbangkan, maka 4 orang master alam bawaan kelima dari asosiasi Dewa Perang saja sudah cukup untuk melawan sekte penyihir hantu. Lu Sheng awalnya berpikir bahwa setelah bertahun-tahun berkembang, bahkan kalaupun sekte penyihir hantu bukan tandingan dari 8 kekuatan bela diri utama, namun kekuatan mereka tidak terlalu jauh dari 8 kekuatan bela diri utama. Tapi sekarang tampaknya sekte penyihir hantu membutuhkan lebih banyak usaha kalau ingin merebut kembali kejayaannya. Setelah beberapa saat merenung, Lu Sheng yang telah memahami niat Leon akhirnya berkata, apakah maksudmu adalah kita bersembunyi di balik tirai dan membiarkan Pavilion Lansi dan aliansi herbal Cina bertarung? Leon mengangguk, tepat sekali. Meskipun masalah ini adalah ide dadakan, tapi Leon mempercayai penilaiannya. Pavilion Lansi dan aliansi herbal Tiongkok selalu memiliki hubungan yang tidak bersahabat. Keluarga Gongsun dan keluarga Su juga selalu berselisih. Hanya saja karena kedua organisasi itu
memiliki kekuatan yang sama, maka tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Kalau saja ada yang memiliki kesempatan untuk membunuh mereka, pasti tidak akan ragu untuk melakukannya. Dan reaksi keluarga Su sama seperti yang Leon duga. Ketika mereka mengetahui bahwa anggota inti keluarga Gongsun telah terbunuh, mereka langsung menelan semua wilayah keluarga Gongsun sesegera mungkin. Hal ini juga diam-diam mengejutkan Leon. Keluarga Gongsun sendiri adalah keluarga besar aliansi herbal Cina, dan masih banyak anggota klan keluarga Gongsun di markas besar. Sekarang keluarga Gongsun di kota Nanhe sudah dihabisi. Aliansi herbal Cina pasti tidak akan mau tinggal diam. Keluarga Su sendiri telah membuat pencapaian yang luar biasa untuk Paviliun Lansi. Tidak peduli bagaimana para eksekutif Paviliun Lansi berpikir, mereka pasti akan mendukung keluarga Su pada saat ini. Mereka tidak akan pernah memuntahkan daging yang telah mereka telan, dan bahkan lebih tidak mungkin lagi bagi mereka untuk melepaskan keluarga Su demi melampiaskan kemarahan mereka terhadap aliansi herbal Cina. Perang antara dua geng besar ini tidak akan bisa lagi dihindari, dan keluarga Su akan mengambil kesempatan ini untuk peningkatan kekuatan mereka di Paviliun Lansi ke tingkat berikutnya. Ketika kedua organisasi ini sudah cukup banyak bertarung satu sama lain dan mengetahui kekuatan tersembunyi mereka, saat itulah Leon akan menyerang. Lu Sheng bertanya kembali, lalu apa yang perlu kita lakukan sekarang? Leon menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Biarkan orang-orang kita mundur dari kota Nanhe dan serahkan semuanya pada keluarga Su. Mendengar Leon sekali lagi menyebutkan tentang keluarga Su dan memikirkan apa yang baru saja Leon katakan, Lu Sheng bertanya, apakah kau berencana untuk mendukung keluarga Su? Sekte penyihir hantu membantu Paviliun Lansi untuk menghadapi aliansi herbal Cina. Dan begitu aliansi herbal Cina kalah, kekuatan Paviliun Lansi pasti akan meningkat pesat. Ini mungkin bukan hal yang baik untuk sekte penyihir hantu. Namun, kalau ide Leon adalah untuk mendukung keluarga Su, maka itu adalah konsep yang berbeda. Meskipun keluarga Su sangat kuat dan memiliki kekuatan tersembunyi, tapi mereka pasti tidak akan bisa mengguncang sekte penyihir hantu. Apalagi saat ini, Leon terutama, karena keluarga Su bisa duduk sebagai kepala Paviliun Lansi berkat bantuan sekte penyihir hantu, maka keluarga Su tidak akan bisa lagi melepaskan diri dari dukungan sekte penyihir hantu. Pada saat itu, bahkan meskipun sekte penyihir hantu tidak harus turun tangan, tetap saja wilayah yang diperjuangkan keluarga Su akan sepenuhnya menjadi milik sekte penyihir hantu. Leon mengangguk. Benar sekali. Ini adalah tujuannya yang sebenarnya. Bab 762. Saat ini Lu Sheng mengacungkan jempolnya dan berkata dengan wajah penuh kekaguman, ide pemimpin sekte memang brilian. Leon menatap Lu Sheng dengan tatapan kosong dan berkata, jangan menyanjungku seperti itu. Bagaimana cedera Shadow? Saat berbicara tentang kakaknya, Lu Sheng memiliki wajah yang bangga. Pada dasarnya dia sudah hampir pulih. Baru-baru ini dia menuju alam bawaan ke-8. Haruskah aku menyuruhnya datang? Leon menghela nafas dan berkata, tidak perlu. Kalau keluarga Dugu benar-benar tahu bahwa aku masih hidup, tidak akan ada gunanya baginya untuk datang. Kecuali dia bisa mencapai alam bawaan ke-9 dalam satu gerakan. Jadi biarkan saja dia berkultivasi dengan baik. Nanti aku akan mengirimkan resep ramuan kepadamu. Bantu aku untuk menemukan beberapa bahan mentahnya. Aku merasa kecepatan pemulihan kultivasiku terlalu lambat saat ini. Lu Sheng mengangguk. Baiklah. Dia tahu kalau saat ini Leon sedang mencoba menyempurnakan pil peningkat kultivasi. Leon berpikir sejenak dan berkata, itu saja untuk saat ini.
Aku akan pergi dulu. Beritahu semua orang untuk lebih memperhatikan keselamatan mereka." Setelah memastikan tidak ada yang lain, Leon pun mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Sheng dan kembali ke keluarga Su. Di dalam halaman keluarga Su, Yan Rou yang belum tidur hampir semalaman sedang sarapan bersama Chen Chen yang belum pulang juga sejak mengikuti Yan Rou ke sini. Chen Chen membuka mulutnya dan berkata, "Yan Rou, lihatlah. Ini sudah pagi dan si bodoh itu belum kembali. Kurasa dia pasti melarikan diri." Ada lingkaran hitam di bawah mata Chen Chen. Dia juga terjaga hampir sepanjang malam. Yan Rou menggelengkan kepalanya sambil menyantap sarapannya. Tidak mungkin. Dia bukan orang seperti itu. Meskipun dia dan Leon sebenarnya bukan sepasang kekasih sungguhan, namun dengan terus terang Yan Rou membela Leon di depan Chen Chen. Yan Rou sangat yakin kalau Leon bukanlah tipe orang yang membuat masalah lalu pergi melarikan diri. Chen Chen menatap Yan Rou dan berkata, "Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Memangnya sudah berapa lama kau mengenalnya sampai kau bisa begitu yakin kepadanya?" Yan Rou terdiam. Dia memang tidak mengenal Leon, dan dia bahkan tidak tahu siapa nama asli Leon. Melihat keheningan Yan Rou, Chen Chen berpikir kalau dia telah berbicara tepat di titiknya. Jadi dia pun terus berbicara, "Hei, sebenarnya aku benar-benar tidak mengerti. Apa sebenarnya yang kau lihat dari dia? Apakah karena dia bisa bertarung? Tapi saat ini kita tinggal di masyarakat beradab. Jadi apa gunanya bisa berkelahi? Apakah kau ingin dia menjadi pengawal?" Yan Rou menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mengenai masalah antara dia dan Leon, sangat tidak baik baginya untuk mengatakan apapun kepada Chen Chen. Melihat sahabatnya begitu terobsesi, Chen Chen tidak bisa berkata-kata lagi. Dengan pemahamannya tentang karakter Yan Rou, dia tidak bisa mengerti bagaimana bisa akhirnya Yan Rou memilih pria yang kasar dan sombong sebagai pasangannya. Tepat pada saat ini, pintu halaman didorong terbuka dan Leon yang tidak kembali sepanjang malam secara perlahan berjalan masuk. Secara sekilas dia melihat kepada dua wanita yang kebetulan menoleh ke arahnya. Leon tersenyum ke arah Yan Rou dan langsung berjalan mendekat. "Selamat pagi." Ketika melihat pangsit kecil dan donat di atas meja, Leon langsung mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia juga mengambil susu kacang kedelai yang telah diminum Yan Rou dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Dia benar-benar kelaparan. Yan Rou tersipu sedikit melihat Leon meminum dari gelas yang sudah diminumnya. Sebenarnya Chen Chen sendiri tidak merasa bahwa itu salah. Hanya saja dia sudah memandang Leon dengan pandangan yang buruk. Jadi, ketika sekarang dia melihat Leon sekasar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. "Kupikir kau tidak akan berani untuk kembali." Sambil mengunyah donatnya, Leon samar-samar menjawab, "Oh, kenapa aku tidak berani? Lagi pula tidak ada harimau di dalam rumah ini." Melihat Leon menjawab pertanyaannya, Chen Chen langsung bertanya, "Apa yang akan kau lakukan dengan kejadian tadi malam?" "Keluarga Gongsun bukanlah sesuatu yang bisa kau provokasi." Yan Rou pun memandang Leon dengan rasa ingin tahu. Dia tahu karena Leon tidak kembali tadi malam, maka Leon seharusnya pergi untuk menangani masalah itu. Hanya saja dengan pemikirannya, dia benar-benar tidak tahu dengan cara apa Leon akan menyelesaikan masalah besar itu. Leon tersenyum dan berkata, "Tidak bisa diprovokasi? Memangnya seberapa burukkah akibat dari memprovokasi mereka?" Melihat senyum meremehkan Leon, Chen Chen berkata dengan marah, "Apakah kau tidak tahu kalau keluarga Gongsun adalah keluarga terkuat di dunia bawah tanah kota Nanhe? Mereka membunuh, membakar, dan melakukan segala jenis kejahatan. Di seluruh kota Nanhe, kecuali keluarga Su, tidak ada yang berani mengacaukan keluarga Gongsun. Tidak masalah kalau kau anggap kau bisa memprovokasi mereka, hanya karena kau merasa memiliki kekuatan.
Tapi jangan melibatkan Yanrou dan keluarganya. Leon menatap Chen Chen dan bertanya, apakah kau baru saja mengatakan bahwa tidak ada yang berani mengacaukan mereka kecuali keluarga Su? Chen Chen menjawab dengan bingung. Benar sekali. Dia tidak mengerti kenapa Leon menanyakan hal ini. Leon berkata dengan nada seperti menyesal. Kebetulan aku mendengar sebuah berita. Tadi malam keluarga Su bergerak melawan orang-orang dari keluarga Gongsun, dan dalam semalam, semua anggota inti keluarga Gongsun sudah terbunuh. Sekarang, sudah tidak ada keluarga Gongsun di seluruh kota Nanhe. Chen Chen membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Apa katamu? Bahkan Yanrou yang ada di samping juga tercengang saat mendengar hal ini. Tidak ada lagi keluarga Gongsun di kota Nanhe. Keluarga Gongsun yang telah bercokol di setengah dunia bawah tanah kota Nanhe selama bertahun-tahun telah dimusnahkan dalam semalam. Bagaimana ini mungkin terjadi? Leon tersenyum dan berkata, tidak masalah kalau kau tidak percaya padaku. Ini adalah masalah yang cukup besar. Kau bisa mencari temanmu untuk bertanya dan kau akan tahu kebenarannya. Chen Chen benar-benar mengeluarkan ponselnya dan melakukan beberapa panggilan berturut-turut. Pada akhirnya, dia mendapatkan berita yang sangat konsisten bahwa keluarga Gongsun benar-benar telah dihabisi oleh keluarga Su. Hanya saja, bagaimana bisa keluarga Su tiba-tiba menumpas keluarga Gongsun? Chen Chen memandang Leon dan berkerut dan berseru kaget. Kau yang melakukannya? Dia teringat kalau Leon tidak pulang ke rumah tadi malam. Mungkinkah Leon juga terlibat dalam masalah ini? Leon tertawa tipis. Aku? Bagaimana aku bisa memiliki kemampuan sehebat itu? Tentu saja Chen Chen sedikit tidak percaya dengan perkataan Leon. Kalau bukan kau yang melakukannya, lalu kenapa kau tidak pulang semalaman? Leon samar-samar tertawa. Tentu saja itu karena aku ketakutan. Setelah menyebabkan masalah besar, bagaimana aku bisa menghadapinya sendirian? Kalau keluarga Gongsun benar-benar ingin membalas. Aku sudah melarikan diri keluar kota dan baru bergegas kembali pagi ini ketika aku mendapat kabar. Chen Chen langsung memutar matanya. Orang ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Sia-sia saja dia berpikir kalau Leon memiliki kemampuan yang begitu hebat. Chen Chen mencemooh dengan keras. Dasar pengecut. Leon hanya tertawa. Dia terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi kepada Chen Chen. Sebaliknya Yanrou yang ada di samping masih curiga. Tentu saja dia tidak percaya kalau Leon akan melarikan diri sendirian. Tapi dia hanya sedikit terkejut kenapa keluarga Su tiba-tiba bergerak melawan keluarga Gongsun. Mungkinkah karena Leon sudah menyelamatkan Tuan Su pada hari itu? Jadi untuk membalas budi maka keluarga Su pun menghabisi keluarga Gongsun. Tapi ini adalah masalah yang terkait dengan kepentingan dua keluarga besar. Kesalahan penanganan bisa menyebabkan salah satu pihak kehilangan banyak uang. Dengan karakter Tuan Su, sama sekali tidak mungkin keluarga Su melakukan semua ini hanya untuk membalas budi kepada Leon. Pasti ada alasan lain kenapa keluarga Su mau melakukannya. Dan alasan ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan Leon. Melihat wajah jernih Leon, Yanrou diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Pria ini tampaknya jauh lebih kuat daripada yang dia bayangkan. Bab 763. Kota Kuhe adalah sebuah kota kecil di Provinsi Nanyun dengan populasi kurang dari 3 juta jiwa. Namun kota kecil berpenduduk 3 juta jiwa inilah yang telah melahirkan banyak miliarder. Bukan tanpa alasan kota Kuhe bisa seperti itu. Kota Kuhe merupakan tempat produksi tembakau paling terkenal di negara ini.
Hampir sepertiga tembakau berasal dari sini. Dengan mengandalkan industri tembakau yang berkembang dengan baik, ekonomi kota Kuhe telah menduduki peringkat terdepan di provinsi ini dan bahkan telah menghasilkan beberapa cukong tembakau dengan aset lebih dari 10 miliar. Namun, bagi penduduk kota Kuhe, selebriti paling terkenal di kota Kuhe bukanlah cukong tembakau dengan aset lebih dari 10 miliar, melainkan keluarga Ku yang tinggal di Villa 100 Herbal di pinggiran Tenggara. Keluarga Ku merupakan keluarga pertama di kota Kuhe. Ini adalah keluarga besar yang telah diwarisi selama ribuan tahun. Meskipun nama keluarga Ku tidak bisa dilihat di daftar orang kaya dimanapun, tetapi penduduk kota Kuhe percaya bahwa meskipun aset cukong tembakau dengan aset lebih dari 10 miliar dolar digabungkan, mereka bahkan tidak akan bisa mendekati keluarga Ku. Atau bisa dibilang kalau kekayaan mereka bahkan kurang dari 1/10 dari kekayaan keluarga Ku. Keluarga Ku ini sangat sederhana, kecuali orang-orang di kota Kuhe. Orang-orang di luar sana sama sekali tidak tahu bahwa keluarga Ku sangat kaya. Kalau kekayaan keluarga Ku terungkap, kemungkinan besar posisi orang terkaya di seluruh kota Nanhe harus segera berpindah tangan. Pada saat ini, di dalam halaman kecil di bagian paling dalam dari Villa 100 Herbal, seorang pria tua yang mengenakan tunik putih dengan rambut putih dan berpakaian seperti petani tua sedang memegang cangkul. Pria tua itu mencangkul tanah sambil menyenandungkan lagu pedesaan yang merdu. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi bahagia. Pria tua itu tidak lain adalah Ku Donglai, kepala keluarga Ku. Tidak jauh dari pria tua itu, ada juga seorang pemuda berusia 40-an yang berdiri dengan hormat. Tidak seperti Ku Donglai yang memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Wajah pemuda 40 tahun itu dipenuhi dengan kecemasan. Jelas ada sesuatu yang mendesak yang ingin dia laporkan kepada Ku Donglai, tetapi dia mengingat dengan jelas aturan yang dibuat oleh Ku Donglai bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu saat dia mencangkul tanah. Barulah setelah Ku Donglai meletakkan cangkulnya, pria itu segera mengambil handuk dan bergegas ke depan Ku Donglai, lalu menyerahkan handuknya kepada Ku Donglai. Ku Donglai bertanya sambil menyeka keringatnya, "Katakanlah, ada apa?" Pria itu dengan cepat memberitahu Ku Donglai tentang hal-hal yang terjadi di kota Nanhe tadi malam. Sesuatu terjadi di kota Nanhe. Keluarga Su melancarkan serangan ke keluarga Gongsun tadi malam. Gongsun Rulong, Gongsun Ruohu, dan yang lainnya semuanya terbunuh tadi malam. Dan semua wilayah keluarga Gongsun dirampas oleh keluarga Su. Alis Ku Donglai langsung berkerut. Apakah berita itu bisa dipercaya? Dia merasa sedikit tidak yakin. Kekuatan keluarga Gongsun di kota Nanhe lebih tinggi daripada keluarga Su. Bahkan kalaupun kedua keluarga itu bertarung, tidak mungkin untuk mendapatkan pemenangnya hanya dalam waktu semalam. Apalagi kalau sampai satu keluarga tewas dibunuh. Pria itu menjawab dengan sedih, "Itu benar." Ku Donglai melihat ke arah pria itu dengan tatapan sedingin es. "Di mana Gongsun Yunjin?" Pria itu menjawab, "Dia juga tewas." Hati pria itu bergetar. Dia tahu kalau anak laki-laki dari keluarga Gongsun itu adalah murid yang paling disukai oleh Ku Donglai. Gongsun Yunjin adalah orang yang paling mungkin mewarisi jubah Ku Donglai. Bagi Ku Donglai, kematian semua anggota keluarga Gongsun tidak ada apa-apanya, tetapi kematian Gongsun Yunjin adalah hal yang sangat memilukan baginya daripada kematian putranya sendiri. Seperti yang sudah diduga, mata Ku Donglai segera menunjukkan api kemarahan. Tangannya yang memegang handuk langsung mengencang, dan handuk itu tiba-tiba dihancurkan oleh ki yang tidak terlihat. Ku Donglai mendengus dingin.
Beritahu Tang Jiu untuk membawa kembali kepala Su Minghe. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan. Tubuh pria itu bergetar. Tang Jiu adalah kepala aliansi herbal Cina saat ini. Hanya saja selain sejumlah kecil orang, tidak ada yang tahu bahwa kepala aliansi herbal Cina yang telah mendominasi provinsi Nanyun selama bertahun-tahun tidak lebih dari seekor anjing dari keluarga Ku. Sekarang Ku Donglai telah memberikan perintah untuk mengambil kepala Su Minghe. Ini pasti akan menyebabkan perang habis-habisan antara aliansi herbal Cina dan pavilion Lansi. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ingin dilihat oleh pria itu. Melihat pria itu tidak bergeming, Ku Donglai mendengus dingin. Kenapa? Apakah kata-kataku tidak baik? Pria itu berkata sambil tersenyum pahit. Ayah, Yunjin sudah menerima ajaran sejatimu secara mendalam dan telah melangkah ke alam bawaan ketiga. Ditambah lagi di sisinya ada Gongsun Rulong dan beberapa master lainnya. Namun dia bisa dibunuh, keluar tanpa suara. Itu berarti orang yang menyerangnya setidaknya berada di atas alam bawaan keempat. Dengan orang-orang di sekitar Tang Jiu yang ingin membawanya kembali kepada Su Minghe, aku khawatir mereka tidak akan bisa melakukannya. Berkali-kali hati pria itu dipenuhi dengan kepahitan. Kultivasi seni bela dirinya sendiri tidak pernah mencapai tingkat tinggi karena kualifikasinya dan posisinya di hati Ku Donglai bahkan lebih rendah daripada orang luar. Dan sekarang Ku Donglai sedang berusaha keras untuk memulai perang antara aliansi herbal Cina dan pavilion Lansi demi orang luar. Itu membuatnya merasa cemburu dan iri pada saat yang bersamaan. Namun, dia masih tidak berani melawan keinginan Ku Donglai dan hanya bisa memberitahu situasinya secara spesifik. Alis Ku Donglai berkerut lagi, dan setelah beberapa saat merenung, dia pun berbicara lagi. Kalau begitu, biarkan Huang Ju, Bai Shao, dan King Kui juga pergi bersamanya. Pria itu menatap Ku Donglai dengan ekspresi terkejut. Itu adalah 3 murid Ku Donglai yang paling disayang selain Gongsun Yunjin. 1 dari 3 orang itu sudah mencapai alam bawaan kelima, sementara 2 lainnya sudah mencapai alam bawaan keempat. Orang-orang ini juga merupakan salah satu kartu terbesar dari seluruh aliansi herbal Cina dan bahkan keluarga Ku. Begitu mereka dikerahkan, itu benar-benar akan menjadi situasi yang paling tidak menguntungkan bagi pavilion Lansi. Demi orang luar yang sudah mati, apakah sepadan untuk menurunkan ketiga orang itu? Pria itu tidak berani membantah. Dia hanya menjawab dengan senyum pahit sambil membungkuk. Baik, ayah. Kemudian dia pergi. Ku Donglai bersikap seolah-olah dia tidak melihat tatapan pahit di mata putranya itu. Dia hanya diam-diam melihat ke arah kota Nanhe dan bergumam dengan suara rendah. Hantu Tuani, apakah kau benar-benar ingin merobek wajahmu bersamaku? Atau apakah kau sudah membuat semacam perjanjian dengan janda Jiang? Hantu Tuani tidak lain adalah penduduk terbesar di pavilion Lansi, yaitu Ni Hong. Sementara janda Jiang adalah Jiang Liu Ying, ibu dari Jiang Ziyun, ketua perkumpulan Liu Ying yang juga merupakan pendukung terbesar perkumpulan Liu Ying. Mereka semua adalah karakter yang telah menjadi terkenal bersama dengan Ku Donglai. Aliansi herbal Cina, pavilion Lansi, dan perkumpulan Liu Ying telah mampu duduk di 3 kekuatan bawah tanah teratas di provinsi Nanyun dengan mengandalkan dukungan rahasia dari ketiga dewa ini. 3 organisasi besar dengan 3 kaki yang selalu bertarung dan bersaing satu sama lain. Menurut pendapat Ku Donglai, gerakan tiba-tiba keluarga Su melawan keluarga Gongsun pasti diinstruksikan oleh para petinggi pavilion Lansi. Kalau tidak, dengan kekuatan kecil keluarga Su, mereka tidak akan pernah berani untuk mencabut
keluarga Gongsun. Hanya saja dengan rencana lamanya, dia tidak bisa mengerti kenapa Nihong tiba-tiba menyerang aliansi herbal Cina. Satu-satunya penjelasan atas semua ini adalah bahwa Nihong dan perkumpulan Liu Ying telah mencapai semacam kesepakatan, yaitu ingin menghapus aliansi herbal Cina dan mengambil alih bisnis terbesarnya. Di permukaan, aliansi herbal Cina memang menjual semua jenis tanaman obat, tetapi di balik layar, mereka memproduksi dan menyelundupkan obat-obatan. Bisnis semacam inilah yang membuat aliansi herbal Cina, termasuk keluarga Ku, memiliki aliran kekayaan yang stabil. Dihadapkan dengan keuntungan sebesar beberapa ratus miliar dolar setiap tahun, tidak ada seorang pun yang tidak akan tergerak. Ini adalah satu-satunya kemungkinan yang bisa dipikirkan oleh Ku Donglai. Dia tidak akan pernah tahu bahwa kejadian ini terjadi hanya karena murid yang paling dicintainya telah mengacaukan karakter yang seharusnya tidak boleh diprovokasi. Bab 764. Di dunia ini ada banyak hal yang tidak bisa diprediksi. Orang akan selalu memiliki rencana, tetapi seringkali karena situasi yang tak terduga, rencana-rencana itu harus berubah. Awalnya Leon tidak ikut campur dalam pertarungan bawah tanah di kota Nanhe. Tetapi karena tidak ada cara untuk mencapai penyelesaian dengan Gongsun Yunjin, maka untuk menghindari keluarga Sun dari masalah yang tidak perlu, dia pun mengambil langkah awal untuk bergerak lebih dulu. Reaksi keluarga Su membuatnya merasa sangat puas. Hanya dalam waktu 1 malam, kekuatan keluarga Gongsun langsung tumbang. Ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, sebenarnya sudah sejak lama keluarga Su mempersiapkan diri. Hanya saja, kekuatan kedua belah pihak masih seimbang, sehingga keluarga Su belum bisa bergerak. Saat ini, Leon hanya mengerahkan sedikit tenaga untuk merusak keseimbangan ini. Dengan cara ini, semua orang akan merasa kalau memang keluarga Su yang merencanakan semua ini dan kemudian bergerak. Leon percaya selama Su Minghe adalah orang yang cerdas, Su Minghe pasti tidak akan pernah mengungkapkan fakta bahwa Leonlah yang diam-diam membantu keluarga Su. Bagaimanapun juga, ini adalah masalah prestise di Paviliun Lansi. Untuk bisa membunuh anggota inti dari keluarga Gongsun tanpa keributan, bahkan Paviliun Lansi sendiri merasa kalau mereka harus mengirimkan ahli yang tersembunyi untuk melakukannya. Tetapi keluarga Su bisa melakukannya dengan baik, dan ini cukup untuk mendapatkan prestise yang lebih besar bagi keluarga Su di Paviliun Lansi. Bagaimanapun, tidak ada yang akan tahu master seperti apa yang disembunyikan oleh keluarga Su. Setelah menghabiskan sarapan di halaman, Leon pun pergi untuk tidur. Meskipun sepanjang hari ini dia tidak melakukan apa-apa, tapi karena kurang banyak beristirahat, akhirnya Leon pun mengantuk. Melihat Leon yang langsung memasuki kamar Yanrou dan Yanrou tidak mengatakan apa-apa, Chen Chen sekali lagi membelalakkan matanya dan bergumam di dalam hatinya. Pria ini bahkan sudah tinggal bersama dengan Yanrou? Chen Chen menatap Yanrou dan bertanya dengan nada bingung. Yanrou, kau tidak benar-benar berencana untuk menikahi pria itu kan? Yanrou tersenyum. Memangnya apa salahnya menikah dengannya? Meskipun di permukaan Yanrou tersenyum, tetapi di dalam hatinya dia menghela nafas panjang. Bagaimanapun juga, hubungannya dengan Leon adalah sebuah sandiwara. Hanya saja, entah kenapa sandiwara itu terlihat begitu nyata. Chen Chen tidak bisa mendengar suara hati Yanrou. Dia hanya bisa mendengar apa yang diucapkan oleh mulut Yanrou. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya merasa kalau sahabat baiknya ini sepertinya sudah dijampi-jampi. Atau mungkin
Karena selama ini Yanro hanya tinggal di tempat kecil seperti kota Nanhe, sehingga seleranya agak buruk. Dan itulah alasannya kenapa Yanro bisa jatuh cinta pada pria ini. Setelah menghela nafas pelan di dalam hatinya, Chen Chen membuka mulutnya dan berkata, Hao Ming Chen tahu kalau aku sudah kembali ke Cina. Dia mengajakku untuk makan malam bersamanya nanti malam. Kalau kau tidak ada kegiatan, kau bisa pergi denganku. Chen Chen benar-benar tidak tahan ketika memikirkan bahwa Su Yanro, seorang gadis dengan karakter seperti peri, akan menikahi orang yang kasar seperti Leon. Bahkan kalaupun Yanro tidak memiliki perasaan terhadap Jia Wei, masih ada banyak orang yang lebih baik daripada Leon. Chen Chen benar-benar tidak menyukai Leon. Yanro tertawa sedikit dan berkata kepada Chen Chen, pria itu telah mengejarmu sejak SMA dan jatuh cinta padamu. Untuk apa aku menjadi nyamuk dalam acara makan malam kalian berdua? Chen Chen masih terus berusaha membujuk. Yang makan malam nanti bukan hanya aku dan dia, ada juga beberapa teman sekelas kita yang lainnya. Anggap saja ini adalah reuni. Yanro mengangguk. Baiklah kalau begitu, kau kirimkan saja lokasinya nanti kepadaku. Chen Chen menjawab dengan gembira. Baiklah, kalau begitu aku akan pulang dulu. Sampai jumpa nanti malam. Yanro mengangguk. Sampai jumpa nanti malam. Setelah mengantar Chen Chen pergi, Yanro tidak berniat pergi ke apotek untuk bekerja. Dia juga mengantuk dan hampir tidak tidur semalaman. Jadi saat ini dia juga merasa mengantuk. Ketika dia tiba di kamarnya, dia melihat Leon sudah berbaring di tempat tidur sambil mendengkur. Melihat wajah jernih Leon, Yanro menghela nafas diam-diam di dalam hatinya dan dalam benaknya. Dia memikirkan seorang pria yang pernah menghancurkan hatinya. Betapa bagusnya seandainya dia tidak pernah bertemu dengan pria itu. Tiba-tiba Yanro memikirkan sesuatu dan sudut mulutnya secara ajaib membuat senyum tipis. Tangan kanannya dengan lembut menyentuh perutnya. Di sana ada kehidupan kecil yang tumbuh. Mungkin itulah satu-satunya hubungan antara dirinya dan pria itu di dalam kehidupan ini. Ketika Leon bangun, hari sudah sore dan di samping tempat tidur ada satu set pakaian baru. Sedangkan satu set pakaian yang Leon kenakan sebelumnya telah dijemur di halaman luar. Dia tidak perlu bertanya untuk tahu kalau ini pasti dilakukan oleh Yanro. Ketika memikirkan fakta bahwa wanita yang dingin dan sombong seperti Yanro ternyata mau melakukan hal-hal sepele seperti itu, Leon hanya bisa menghela nafas panjang di dalam hatinya. Menurutnya, siapapun yang nantinya akan menikahi Yanro pasti akan menjadi pria yang paling berbahagia. Sayangnya, kebahagiaan seperti itu tidak ditakdirkan untuk dimiliki olehnya. Setelah selesai mandi, Leon pun keluar dari kamar. Dia baru saja ingin bertanya apakah ada makanan ketika dia melihat Yanro sedang membaca buku di halaman. Cahaya matahari menyinari Yanro dan membuat penampilannya menjadi semakin menawan. Melihat Leon datang menghampirinya, Yanro meletakkan buku yang ada di tangannya ke atas lututnya dan dia mendongak untuk bertanya, apakah kau punya rencana lain untuk malam ini? Leon menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Dia tidak punya satu teman pun di kota Nanhe ini. Jadi tentu saja dia juga tidak punya rencana apapun. Yanro berkata dengan lembut, kalau begitu, pergilah makan malam denganku sebentar lagi. Beberapa teman sekelas di sekolah akan berkumpul malam ini. Leon agak tercengang. Kemarin dia bertemu dengan Chen Chen, tapi memang itu bukan atas inisiatif Yanro sendiri, melainkan merupakan pengaturan yang dibuat oleh orang tua Yanro. Namun hari ini justru Yanro sendiri yang berinisiatif mengajak dirinya untuk pergi ke acara makan malam bersama-sama. Melihat Leon yang hanya diam, suara Yanro pun kembali menjadi dingin. Kalau kau tidak mau, lupakan saja. Di dalam hatinya,
Secercah kekecewaan benar-benar melintas. Faktanya, Leon memang bukan pacar sejatinya. Leon hanyalah orang yang dia minta untuk membantunya bersandiwara. Jadi pada saat ini, dia tidak bisa meminta Leon untuk melakukan hal lain. Leon samar-samar tersenyum dan berkata, bukannya aku tidak mau. Aku hanya memikirkan kapan makan malamnya dimulai. Perutku sudah agak lapar. Mendengar jawaban Leon, entah kenapa hati Yanrou merasa sangat gembira tanpa alasan. Sambil menyimpan buku-bukunya, dia berdiri dari kursinya dan berkata, "Sudah hampir waktunya, kau tunggu aku sebentar, karena aku akan berganti pakaian dulu. Setelah itu, kita langsung pergi." Leon mengangguk patuh. "Baiklah." Beberapa saat kemudian, Yanrou keluar dari rumah. Dia mengenakan gaun berwarna fuchsia, dan di bawah kakinya ada sepasang sepatu hak tinggi berwarna hitam. Rambut hitamnya melingkar di kepalanya, dan di telinganya terpasang 2 anting-anting rubi. Kalung perhiasan semanggi berdaun empat juga menggantung di lehernya. Penampilan Yanrou langsung berubah drastis. Leon tersenyum dan berkata, "Kau berpakaian sangat cantik. Kau tidak akan bertemu dengan kekasih lamamu di sana, bukan?" Dengan tatapan kosong, Yanrou menatap Leon dan berkata, "Untuk apa aku membawamu kalau aku ingin bertemu dengan kekasih lamaku?" Leon mengangguk berulang kali. "Masuk akal juga." Yanrou mengabaikan ucapan Leon dan dengan santai melemparkan kunci mobilnya kepada Leon sambil berkata, "Kau yang mengemudi." Setelah mengatakan itu, Yanrou pergi keluar. Leon tersenyum pahit. Sepertinya dia sedang dimanfaatkan oleh Yanrou untuk menjadi pengemudi gratis. Tapi bisa menyetir untuk wanita secantik Yanrou juga merupakan hal yang membahagiakan. Setengah jam kemudian, Leon sudah mengantar Yanrou ke restoran paling terkenal di kota Nanhe, yaitu Natural Residence. Begitu Yanrou keluar dari mobil, dia berinisiatif untuk memegang lengan Leon. Ini membuat Leon sedikit terkejut. Wanita ini sepertinya ingin terlihat bahagia dengan tunangannya. Melihat Leon tidak bergerak, Yanrou melirik kembali ke arah Leon dan berbisik pelan, "Ayo kita pergi. Seharusnya mereka semua sudah ada di sini." Leon hanya mengangguk dan mengikuti Yanrou masuk ke dalam Natural Residence. Bab 765. Di dalam sebuah ruangan mewah di Natural Residence, ada meja bundar besar yang cukup besar untuk menampung sekitar 20 orang. Dan saat ini sudah ada lebih dari 10 orang yang duduk di meja bundar itu, yang semuanya adalah pria dan wanita muda yang berpakaian bagus. Faktanya, Natural Residence adalah restoran yang sangat mahal, dan orang biasa tidak akan mampu makan di sini. Chen Chen sedang duduk di antara mereka saat ini. Hanya saja yang tidak diduga Chen Chen adalah bahwa Hao Ming Chen yang mengundangnya untuk makan malam tidak duduk di kursi utama, tetapi malah duduk di sebelah kursi utama. Kursi utama itu sendiri secara mengejutkan masih kosong. Hao Ming Chen bertanya kepadanya, "Chen Chen, kapan Yanrou akan tiba? Haruskah kita menelponnya?" Chen Chen tertawa kecil. "Kenapa? Apakah setelah bertahun-tahun kau masih belum bisa melupakan Yanrou? Apakah kau cemas dia tidak datang?" Seorang pria yang duduk di seberang Hao Ming Chen mendengar ejekan Chen Chen dan tertawa. "Chen Chen, kau salah. Siapa yang tidak tahu kalau Ming Chen menyukaimu saat itu? Setelah kau meninggalkan negara ini, dia tidak pernah jatuh cinta lagi sekalipun. Dia menunggumu kembali." Chen Chen dengan tatapan kosong menatap Hao Ming Chen yang ada di sebelahnya dan bertanya, "Benarkah?" Sambil berpura-pura merasa sedih, Hao Ming Chen berkata, "Tentu saja. Sayang sekali kau tidak pernah bisa menatapku." Chen Chen menatap mata Hao Ming Chen dan berkata dengan lembut,
Lalu kenapa kau tidak bisa melupakan Yan Rou? Hao Mingchen merendahkan suaranya. Apakah kau ingat Liu Bo dari kelas kita? Chen Chen tertegun. Liu Bo? Pria gendut besar itu? Seorang pria gemuk besar yang mengenakan pakaian berantakan di benaknya. Seberkas rasa jijik muncul di matanya. Liu Bo adalah orang yang paling dia benci di sekolah menengah. Pria yang duduk di seberang Hao Mingchen langsung menimpali. Hei, Tuan Liu sekarang bukan lagi pria gendut besar, tapi seorang ahli kebugaran. Bukan hanya itu, perusahaannya baru saja go public dan nilai pasarnya sudah melebihi 2 miliar. Dia adalah yang terbaik di antara kita semua. Raut wajah Chen Chen berubah menjadi sedikit curiga. Benarkah pria gendut berantakan itu sudah menjadi bos dari sebuah perusahaan terbuka dengan nilai pasar 2 miliar? Hao Mingchen menghela nafas. Kau tidak bisa meremehkan Liu Bo. Sekarang dia bepergian dengan mengendarai Rolls Royce. Dia juga memiliki sebidang tanah di sebelah barat kota Nanhe. Kalau di sana dibangun perumahan, nilainya pasti akan meningkat beberapa kali. Kami sudah mengundangnya beberapa kali, tetapi dia tidak datang. Kali ini, ketika dia mendengar kalau Yan Rou juga akan datang, dia langsung setuju untuk datang. Bukankah kami akan malu kalau nanti dia datang namun Yan Rou tidak ada di sini? Chen Chen segera memutar matanya. Dia merasa kalau beberapa teman sekelas lamanya ini, termasuk Hao Mingchen, sedang menggunakan Yan Rou menjadi alat tawar-menawar agar bisa bertemu dengan pria gendut itu. Namun ketika dia teringat akan wajah menjengkelkan Leon, dia berpikir bahwa kalau pria gendut itu benar-benar berhasil menurunkan berat badannya dan memiliki aset 2 miliar dolar, pria gendut itu tidak akan menjadi pasangan yang buruk bagi Yan Rou. Memikirkan hal ini, Chen Chen tertawa kecil. Apa gunanya Yan Rou datang? Dia sudah punya pacar sekarang. Begitu mereka mendengar kalau Yan Rou sudah punya pacar, kerumunan orang itu pun angkat bicara. Pacar? Maksudmu Hei Jiawei yang merupakan teman bermain kalian sejak kecil? Meskipun status keluarga He tidak buruk, tapi bagaimana bisa Jiawei dibandingkan dengan Liu Bo? Itu benar, kekayaan keluarga He hanya sekitar 100 juta, dan itu semua adalah industri yang suram. Bagaimana bisa hal seperti itu dibandingkan dengan Liu Bo? Mungkinkah hanya karena kalian adalah sahabat masa kecil, sehingga Yan Rou ingin menikah dengannya? Chen Chen menghela nafas. Jiawei memang ingin menikahi Yan Rou, tapi sayangnya Yan Rou tidak pernah memiliki perasaan padanya. Pacar Yan Rou adalah orang lain. Segera, seseorang angkat bicara. Orang lain? Siapa? Anak dari keluarga mana? Bagaimana bisa dia mencuri hati bunga kelas kita? Menurut pendapat orang-orang ini, yang bisa membuat hati Yan Rou berdebar-debar setidaknya adalah putra-putra dari keluarga papan atas atau taipan super. Chen Chen menghela nafas. Akan sangat bagus seandainya saja orang itu benar-benar putra dari keluarga kaya. Sayangnya, orang itu adalah anak laki-laki berkulit putih, tapi kemampuan bertarungnya cukup kuat. Dia seorang diri bisa melawan puluhan orang. Segera beberapa orang langsung mencibir. Melawan puluhan orang? Apakah orang itu adalah tentara pasukan khusus? Mungkin saja. Oh, tapi meskipun orang itu adalah tentara pasukan khusus, memangnya kenapa? Tidak peduli seberapa tinggi gaji seseorang di ketentaraan pada saat ini, memangnya berapa banyak uang yang bisa didapat seorang tentara dalam waktu setahun? Mungkin dia bahkan tidak akan mampu membayar makanan kita hari ini. Itu benar, Chen Chen. Kau harus membujuk Yan Rou. Orang seperti itu mana bisa memberikan Yan Rou kebahagiaan? Chen Chen menghela nafas. Hei, aku juga sudah berusaha membujuknya. Tapi dia tidak mau mendengarkan. Bagaimana kalau nanti kalian semua membantuku untuk membujuknya bersama-sama? Hao Mingchen tertawa.
Oh, tunggulah sebentar sampai Liu Bo datang. Kita pasti tidak akan perlu membujuknya. Selama ini Yan Rou hanya tinggal di kota Nanhe. Dia belum pernah pergi keluar untuk melihat dunia. Begitu nanti dia melihat Liu Bo, dia pasti akan terobsesi pada Liu Bo. Kerumunan orang itu pun tertawa. Tepat pada saat ini, pintu ruangan didorong terbuka dan terdengar sebuah suara yang berkata, "Apa yang kalian semua bicarakan? Sepertinya kalian sangat bahagia." Seorang pria yang mengenakan kemeja putih dengan tubuh atletis dan wajah tampan berjalan masuk dengan langkah besar, diikuti oleh pengawal berpakaian hitam yang mengenakan kacamata hitam. Melihat pengunjung tersebut, semua orang yang hadir termasuk Chen Chen juga berdiri pada saat yang sama dan berseru, "Liu Bo!" Ekspresi terkejut terlihat jelas di wajah Chen Chen. Bagaimanapun dia tidak menyangka kalau pria gemuk yang berantakan dulu itu sekarang sudah berubah menjadi sosok yang potensial. 5 atau 6 tahun sudah berlalu dan seluruh penampilan Liu Bo benar-benar berubah. Kalau bukan senyum cabulnya yang masih sama, Chen Chen pasti benar-benar tidak mengenali Liu Bo. Tentu saja, pada saat ini Liu Bo berpakaian bagus dan bermartabat. Bahkan senyum cabulnya menjadi jauh lebih mulia. Merasa seolah-olah dia adalah seorang pemimpin besar sambil melambaikan tangannya, Liu Bo menyuruh orang-orang mengambil tempat duduk mereka masing-masing. Sementara dia sendiri berjalan menuju kursi utama. Dan setelah dia duduk, dia tersenyum ke arah Chen Chen yang ada di sebelah Hao Ming Chen dan berkata, "Kita semua adalah teman sekelas lama, jadi jangan sungkan untuk berbicara. Chen Chen, aku belum pernah melihatmu sejak kau meninggalkan negara ini. Aku tidak menyangka kalau sekarang kau dan Hao Ming Chen adalah sepasang kekasih." Wajah Liu Bo penuh dengan kesombongan. Dia ingat kalau selama di sekolah dulu, Chen Chen selalu menatapnya dengan pandangan yang meremehkan. Tapi sekarang Chen Chen menatapnya dengan pandangan penuh hormat. Ini adalah pesona uang. Sementara itu wajah Chen Chen sedikit malu. Dia dan Hao Ming Chen tidak ada hubungan sama sekali. Kalau ini terjadi di masa lalu, dia pasti sudah marah. Tetapi dengan identitas Liu Bo sekarang, Chen Chen tidak mungkin membantahnya. Hao Ming Chen di samping hanya tersenyum. Setelah menyapukan pandangannya ke sekeliling, Liu Bo menyadari kalau objek keinginannya tidak ada. Dia segera mengerutkan keningnya dan berkata, "Di mana Yan Rou? Bukankah kalian bilang dia akan datang?" Liu Bo meninggalkan semua yang sedang dia kerjakan karena ingin mengambil kesempatan ini untuk membuat Dewi Pujaan hatinya bisa memandangnya secara berbeda. Tapi kenapa Yan Rou tidak ada? Kerumunan itu melihat ke arah Chen Chen. Semua orang tahu kalau Chen Chen memiliki hubungan yang dekat, sangat dekat dengan Yan Rou. Chen Chen baru saja hendak membuka mulutnya ketika pintu ruangan sekali lagi didorong terbuka. Yan Rou yang mulia dan anggun baru saja masuk sambil memeluk lengan seorang pria yang ada di sampingnya. Bab 766. Tatapan semua orang tertuju pada Su Yan Rou. Bahkan Hao Ming Chen pun sangat tertarik dengan aura Yan Rou yang tinggi dan dingin. Saat itu, sebagai bunga sekolah nomor 1 di masa sekolah menengahnya, Yan Rou adalah dewi yang telah membuat banyak pria memimpikannya. Setelah beberapa tahun tidak melihat Yan Rou, menurutnya saat ini Yan Rou lebih anggun dan lebih dewasa. Liu Bo yang duduk di kursi utama menatap Yan Rou dengan tatapan yang lurus. Ini adalah dewi yang disukainya selama bertahun-tahun. Dulu, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdiri di depan Yan Rou, apalagi untuk berbicara. Tetapi sekarang sudah berbeda. Sekarang dia adalah Liu Bo yang bernilai ratusan juta dolar. Di kota Nanhe, dia juga merupakan sosok yang bermartabat. Sementara Yan Rou
hanyalah seorang dokter biasa yang memiliki apotik kecil dengan aset keluarga yang hanya puluhan juta dolar. Dengan status seperti itu, kepercayaan diri Liu Bo menjadi meningkat. Sekarang dia memiliki keberanian untuk berdiri di depan Yan Rou dan mengatakan betapa dia merindukan Yan Rou. Dia bahkan merasa bahwa dengan status dan posisinya saat ini, dia benar-benar dapat membuat Dewi yang dulunya sangat dingin ini akhirnya menjadi terkesan padanya. Hanya saja, tunggu dulu, kenapa Yan Rou memegang lengan seorang pria? Siapa pria itu? Liu Bo menatap Leon dengan sangat tajam. Matanya seolah ingin sekali menggigit Leon menjadi 8 bagian. Meskipun hatinya sangat tidak bahagia, tetapi Liu Bo tetap berkata dengan ramah, "Yan Rou, sudah lama kita tidak bertemu." Liu Bo yang sekarang sudah tidak sama seperti di masa lalu. Setelah beberapa tahun mengurus bisnis, sekarang Liu Bo sudah mengerti bagaimana harus menahan dirinya. Dengan senyum di wajahnya, dia berinisiatif untuk berdiri dari tempat duduknya dan hendak maju untuk memeluk Yan Rou dengan sopan. Namun yang membuat Liu Bo sangat malu adalah karena ternyata Yan Rou tidak mengenalinya dan bahkan menatapnya dengan wajah bingung. "Siapa kau?" Saat ini Hao Mingchen tertawa. Seolah ingin meringankan rasa malu Liu Bo, dia pun berkata, "Yan Rou, kau tidak bisa mengenalinya? Dia adalah Liu Bo." Yan Rou tertegun. "Liu Bo?" Baru kemudian dia menyadari bahwa pria di hadapannya ini benar-benar pria gendut yang ada dalam ingatannya. Dia berkata dengan sedikit terkejut, "Aku tidak menyangka kau sekarang menjadi kurus seperti ini. Aku sampai tidak bisa mengenalimu. Aku benar-benar minta maaf." Hao Mingchen berbicara lagi. "Yan Rou, Liu Bo selalu bersikeras untuk fitness demi dirimu." Kening Yan Rou sedikit mengernyit. Liu Bo merasa puas dengan kerjasama Hao Mingchen. Tetapi tentu saja di permukaan dia berusaha merendah. "Yan Rou, jangan dengarkan omong kosongnya itu." Alis Yan Rou yang berkerut mulai normal kembali. Dia pun berusaha memperkenalkan Leon kepada kerumunan itu. "Oh iya, semuanya ini adalah pacarku, namanya Yehe." Saat ini Liu Bo berkata dengan ekspresi yang sedikit menyesal, "Hei, aku benar-benar tidak menyangka kalau kau punya pacar. Ayo mari silakan duduk." Liu Bo benar-benar memainkan peran sebagai seorang pria dewasa yang murah hati dan berpikiran luas. Siapapun tidak akan bisa menemukan kesalahan. Yan Rou sendiri tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya menarik Leon untuk duduk. Teman-teman yang lainnya juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Liu Bo yang duduk di kursi utama bahkan tampak seolah tidak ada masalah dan mulai memesan makanan. Tak lama kemudian, pelayan pun datang mengantarkan makanan. Ketika teman-teman Liu Bo yang lainnya sedang sibuk menuangkan anggur, Liu Bo memandang Leon dan tiba-tiba membuka mulutnya untuk bertanya, "Ngomong-ngomong, bisnis apa yang dilakukan oleh saudara Ye saat ini?" Hao Mingchen tentu saja memahami apa yang ada di pikiran Liu Bo. Jadi tanpa menunggu Leon menjawab, dia sudah buru-buru membuka mulutnya dan berkata, "Menurut Chen Chen, Leon memiliki kemampuan bertarung yang cukup baik. Seharusnya dia adalah tentara pasukan khusus, bukan?" Wajah Liu Bo terlihat terkejut. "Pasukan khusus? Benarkah?" Tatapan mata Liu Bo menampakkan cahaya yang menghina. Jadi ternyata pria yang ada di depannya ini hanyalah seorang prajurit. Leon memikirkan hari-harinya sebagai instruktur di tim Huya dan tersenyum tipis. "Aku memang sudah lama berada di tim khusus." Liu Bo menunjuk ke arah pengawal yang telah berdiri di belakangnya dan mencibir. "Oh, aku tidak menyangka kalau kau benar-benar dari pasukan khusus. Ngomong-ngomong, pengawalku ini juga berasal dari pasukan khusus. Kemampuan bertarungnya cukup bagus. Apakah kau ingin bersaing dengannya? Kau bisa menghibur kami yang ada di sini dengan kemampuanmu." Liu Bo tidak lupa melirik Yan Rou.
Sebenarnya maksud kalimatnya tadi adalah dia ingin mengatakan bahwa pacar Yanro juga memenuhi syarat untuk menjadi pengawalnya. Yanro mengerutkan keningnya karena merasa agak tidak puas. Namun ekspresi Leon tetap tidak berubah dan sambil tertawa ringan dia berkata, "Itu tidak perlu." Seolah merasa tahu akan batas kemampuan Leon, pada saat ini Liu Bo tidak lagi bersikap sopan dan langsung mencibir. "Apa yang salah dengan itu? Kalian hanya bertarung untuk menunjukkan kemampuan kalian masing-masing. Atau jangan-jangan kau tidak berani?" Leon tertawa dan berkata, "Ini bukan masalah berani atau tidak, tapi itu sama sekali tidak perlu." Liu Bo terus saja mencecar, "Kenapa itu tidak perlu?" Leon pun harus berkata dengan jujur, "Karena dia sama sekali bukan lawanku." Beberapa orang langsung tersedak dan beberapa dari mereka berkata, "Yanro, pacarmu ini cukup pandai untuk membual." Benar, pengawal Tuan Liu ini adalah pensiunan elit tim Huya. Bahkan kalau pacarmu itu pun juga berasal dari pasukan khusus, paling-paling dia hanya setara dengan pengawal Tuan Liu. Namun pacarmu itu dengan berani berkata kalau orang itu bukanlah lawannya. Apa yang tidak diduga oleh orang banyak adalah bahwa ternyata bukannya bersikap merendah, Yanro malah berkata dengan dingin. Dia mengatakan yang sebenarnya. Wajah kerumunan orang itu sedikit berubah. Hanya Chen Chen yang menghela nafas. Ya, dengan kekuatan yang ditunjukkan Leon pada hari itu, pengawal Liu Bo memang bukan lawannya. Tapi masalahnya, meskipun Leon lebih kuat, namun pada akhirnya Leon hanyalah seorang pensiunan tentara. Sementara calon lawannya adalah pengawal Liu Bo. Pertarungan ini, entah mereka bertarung atau tidak, Leon sudah pasti kalah. Pengawal yang telah diberi wewenang oleh Liu Bo langsung tersinggung dan berjalan ke arah Leon sambil berkata dengan dingin, "Tolong beri aku petunjuk." Dia hanya bersiap untuk mengikuti instruksi bosnya dan memberi Leon pelajaran. Tetapi siapa yang sangka kalau Leon bersikap sangat sombong. Kalau dia tidak mengalahkan Leon sepenuhnya, bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di depan bosnya di masa depan? Namun Leon tidak bangun. Dia hanya mengambil sendok perak di atas meja dan melemparkannya ke pengawal itu. Pengawal itu membeku. Apa artinya ini? Leon tersenyum dan berkata, "Aku akan melawanmu kalau kau bisa menghancurkan sendok itu." Wajah pengawal itu segera memerah. Sendok itu terbuat dari perak, sehingga mudah untuk diputar dan ditekuk. Tetapi bagaimana mungkin bisa dihancurkan? Kerumunan orang itu segera berbicara dengan mengejek. "Yanro, pacarmu ini benar-benar pintar. Dia tidak bisa mengalahkan pengawal Liu Bo, jadi dia mencoba untuk bermain curang. Memangnya siapa yang bisa menghancurkan sendok itu? Bagaimana dia bisa bersikap seperti itu? Kalau dia tidak berani bertarung, seharusnya dia langsung mengaku kalah saja. Benar sekali, dia sedikit tidak tahu malu." Yanro sangat marah sampai dadanya berdebar-debar. Ada apa dengan orang-orang ini? Kenapa mereka semua menyerang Leon begitu Leon datang? Mungkinkah itu karena Leon adalah pacarnya? Namun Leon menarik tangan Yanro dan memberi isyarat kalau Yanro tidak perlu marah. Sementara itu tangannya yang lain mengambil sendok yang ada di depan Yanro dan meremasnya. Kemudian kerumunan orang itu melihat serpihan bubuk perak terus-menerus jatuh dari tangan Leon. Dan ketika Leon membuka telapak tangannya, sendok perak itu benar-benar sudah berubah menjadi bubuk. Mata semua orang membelalak dan mereka semua terperanjat. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.